Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Doni Widodo. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tentang studi kasus keamanan data dan informasi di instansi keuangan yang dimana kali ini saya akan mengambil sampel atau contoh kasus dari sebuah perusahaan PT Finsecure Bank di mana sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Doni Widodo, bisa dipanggil Doni, saya dari MJ606, kemudian saya NIP-nya 240201020851. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan intinya, dimulai dari dengan latar belakang. Di mana latar belakang masalah kali ini, kasus ini berawal dari insiden kebocoran data pada tahun 2024 ketika PT Finsecure Bank mengalami serangan cyber, di mana data pribadi seperti NIK, nomor, rekening, dan email nasabah itu bocor dan diperjualbelikan di dark web. Yang menarik, serangan ini ternyata dimulai dari hal yang sederhana, yaitu seorang staf IT yang terkena email phishing. Belakangan ini sering terjadi ya, teman-teman, email phishing ini bermunculan di masyarakat, di mana banyak sekali masyarakat kita itu menerima email-email yang tidak diketahui sebenarnya dari mana, cuma karena keteringinan atau keinginan, dari masyarakat kita yang ingin tahu sebenarnya ini apa isinya, jadi kadang-kadang sangat mudah dan iseng untuk diklik ya, dan ini membuktikan bahwa bahkan, membuktikan kalau ini salah satu titik lemah dari ancaman seluruh sistem sebuah perusahaan. Kemudian, penyebab utamanya atau yang menyebabkan terjadinya kasus ini atau insiden ini itu karena ada beberapa penyebab utama kebocoran data. Yang di mana yang pertama, sistem keamanan internal masih lemah, termasuk penggunaan password standar. Kemudian yang kedua, staf tidak memiliki pelatihan keamanan digital sehingga mudah tertipu. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum menerapkan sistem deteksi dini. Dan terakhir, audit keamanan tidak dilakukan secara berkala sehingga celah sistem tidak terdeteksi sejak awal. Terus tindakan pencegahan idealnya itu seperti apa? Nah, pertama, multi-factor authentication penting agar login tidak hanya pakai password saja ya. Jadi yang kedua, itu adanya juga edukasi dan pelatihan keamanan cyber harus jadi agenda rutin. Dan tentunya, yang selanjutnya itu adanya penggunaan IDS atau Intrusion Detection System yang sangat krusial untuk mendeteksi aktivitas pencurigaan. Dan untuk yang keempat atau yang selanjutnya itu adanya data nasabah harus dienkripsi. Dan yang terakhir yaitu audit dan penetration test perlu dilakukan setidaknya setahun sekali. Nah, untuk, lakukan penanganannya oleh Finsecure. Nah, saat ini insiden terjadi pada PT Insecure, Finsecure bertindak cepat. Mereka melakukan investigasi digital forensik, menutup akses sistem yang terdampak dan mengganti seluruh kredensial karyawan yang berisiko. Di mana mereka juga bersikap transparan kepada nasabah sehingga dapat memberikan panduan mitigasi dan bekerja sama dengan vendor keamanan untuk memulihkan sistem. Kemudian, dampak jika tidak ditangani. Nah, lalu kalau misalnya nih, jika sebuah perusahaan tidak menangani kebocoran data dengan serius, maka risikonya akan sangat besar ya. Bisa terjadi, penurunan kepercayaan nasabah, denda dari regulator karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian kerugian finansial karena tuntutan hukum, dan yang paling berbahaya adalah kerusakan reputasi jangka panjang yang artinya keamanan data bukan hanya masalah IT, tapi menyangkut kelangsungan bisnis. Baik, mungkin ini udah di tahap akhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas strategis setiap perusahaan, terutama di sektor keuangan.
Pencegahan selalu lebih murah daripada pemulihan. Membangun budaya keamanan bukan hanya tugas divisi IT, ya, tapi tanggung jawab semua karyawan dari level atas hingga bawahan. Baik, demikian presentasi, pada hari ini. Saya Ahmad Doni Widodo, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.